jujur ngomong aja ya, harga tuh naik terus. Yes. Tapi shiftingnya itu agak lucu sih. Ini sih udah mulai bottom ya harusnya. Udah mulai bottom. Iya, harusnya sih. Iya sih. Tahun kemarin yang akhir tahun kemarin tuh itu benar-benar kan anjloknya lumayan parah tuh. Kita bilang ini happy always problem. Tapi negonya itu sadis. Oh, berapa ya? Harga 200. Nego cepet. Kadang ada yang murahin barang itu sebenarnya salah juga enggak sih? Itu susah ngomong kan, Susah kita ngomong. nggak tahu dia dapetnya berapa. Yes. Atau kondisi atau apa. Ya, sih. second kan, second Susah kan ngomong, kan susah susah ngomong lah. Susah ngomong ya. Maksudnya memang gimana ya, memang normal, tapi ya kalau kayak apa ada yang banting itu memang sebenarnya agak normal nggak sih? Sebenarnya sih normal-normal aja. Normal, kalau di sisi bisnis normal lah ya. Normal. Welcome aja Fem. Jadi sekarang kita akan mulai season kedua ini dengan 2 segmen baru, yaitu TikToks yang seperti sebelumnya dan Raja Jam Insight. Jadi Raja Jam Insight ini kita akan mengundang pedagang-pedagang jam. Jadi kita akan ngobrol dari segi pedagang nih, kayak point of view pedagang itu apa ya sih. Nah, jadi ada beberapa pertanyaan tuh mungkin tentang market update, nanti mungkin tentang penjualan, tentang harga jam dan lain-lain, dan juga experience apa sih dealer-dealer jam nih. Kalau misalnya ketemu customer kan, karena kan jam itu kan customernya base-nya kan banyak tipe ya, jadi siapa tahu ada experience yang bagus yang bisa diceritakan kepada kalian semua. Oke, kita kenalin narasumber pertama kita ini ya. Pedagang-pedagang, bos-bos pedagang jam ini. Coba kenalin nama satu-satu gitu. Nama gue Dendi, gue pedagang jam. Ada nama gua Denny. Denny ya, jadi dia berdua kakak ade ya. Iya. Kakak ade ya, dia udah berapa lama? Udah berapa lama, bro? Kayak udah berapa lama nih jualan jam tuh, udah berapa lama? Cuma udah lama sih, kalau kita kan lanjutin dari bokap ya. Kalau Iya. sama bokap itu udah dari 2002. 2002 Udah dari 2002. Sudah 23 tahun. Iya, Oh, itu cycle-nya udah banyak banget ya. Lumayan. Lumayan. Saya kok kayak ngomongin kripto nih. Beda ngomong gitu. Lagi hancur tadi. Oke, jadi dari 2002 berarti ya. Dari 2002. Jadi udah ngalamin tuh dari Rolex masih harganya 5 juta, 10 juta. Oh dulu 5 juta, 10 juta Ya. sampai sekarang ya udah ratusan lah ya. Mas, Udah ratusan lah ya. Oke, tapi emang dari dulu tuh Rolex salah satu yang paling dimana paling kenceng atau enggak? Atau sebenarnya ganti-ganti? Kalau dari Kalau di dulu gitu. kita sih ya memang fokusnya Rolex sih ya. Rolex ya. Memang Rolex ya. Oke, karena kan dulu kan ada kayak Panerai lagi ngehits, Iya, naik daun. betul. Sekarang kan udah Iya. mulai kayaknya mulai agak turun ya dikit. Iya, mulai turun. Tapi kalau Rolex apakah kayak selalu stabil gitu atau gimana? Dari dulu sih cenderung harganya naik terus. Oh, cenderung naik terus. Gue jadi ngomong terus, jujur ngomong aja ya. Nah, Harga tuh naik terus. yes. Tapi shiftingnya itu agak lucu sih. Kenapa tuh? Sekarang kan kalau misalnya lu tahu kan kayak jam-jam yang kayak vintage gitu kan mahal kan. Iya. Vintage terus kayak sekarang lah kalau lu lihat kayak 1675 dialnya jadi gitu Iya. kan, mahal tuh. Iya, Orang bilang benar. tropical. Yes. Itu dulu nggak ada harganya bro. Oh dulu nggak ada harganya Dulu itu. nggak ada harganya. Tapi kok sekarang justru yang emang dialnya jadi, dia itu kenapa bisa tetap harganya tuh beda dia ya? Kenapa bisa gitu ya? Demand sih. Demand sih, Orang iya. baru nyadar kayaknya kalau ini tropical tuh bagus juga ya. Oh. Itu dulu gue nyaksin sendiri bro. Bokap nih ya lagi servis buka. Aduh ini dialnya coklat nih. Buang. Jadi bagus nih. Nggak ada. Lu bayangin kalau sekarang lu lihat kan tropical di tong sampah. Aduh, itu sumber duit itu. Jadi sumber duit sekarang. Iya. Dulu banyak. Dulu toko gue banyak Daytona Mika, Daytona Mika, Oke. jam-jam Mika, GMT gitu banyak. Oke. Terus dulu tuh banyak diborong sama orang luar. Oh, di bolongnya mau. Jadi kayak orang-orang luar Kayak tuh udah mereka lebih appreciate lah. iya. Oh, emang di Mereka luar lebih sana appreciate. tuh rata-rata harga yang seperti itu tuh lebih mahal ya. Lebih mahal. Tapi sekarang di Indo, apakah di Indo masih lebih murah atau emang semuanya emang udah sama aja? Kalau sekarang sih
harusnya udah lumayan sama ya, karena di Indo udah mulai banyak penggemar vintage juga. Oh, Iya, udah mulai komunitasnya udah mulai gede ya. Iya, udah mulai Hmm. gede. Apalagi kan Raja Jam nih, ya kan. Iya ya, tapi gue lihat emang vintage emang komunitasnya sih lumayan gede loh, maksudnya lumayan kuat gitu loh, lumayan kuat gitu loh. Karena rata-rata mungkin kalau orang udah bosan sama jam-jam yang modern kayak sekarang, Hmm. baru bisa lihat ke vintage, baru bisa nyari ke Oh, vintage. rata-rata larinya baru ke sana ya. Begitu. Jarang sih gue lihat kayak ada orang mau beli jam langsung cari yang vintage kan nggak Ya mungkin. biasa Jarang, entry iya, levelnya ya bukan vintage. Kecuali entry level mungkin kayak dejas Ya, 5 digit bisa. gitu ya. Itu mungkin orang awal-awal larinya ke sana ya, karena Iya, emang kayak lu gitu, kayak gua gitu, gua sih dejas 5 digit gitu untuk entry level emang lumayan bagus. Lumayan, Iya, affordable juga kan. affordable lah, kayak range harganya mungkin kalau cewek mungkin ya hampir cepet lah pasti lah. Iya, benar. Hampir cepet lah 60 sampai 90-an gitu kan. Benar. Yang penting kayak orang kan mau nyari Rolex dulu. Rolex namanya, Rolex dulu nih. desainnya. Iya. Iya. Oke. Masih dapet. Oke, ini kalau ngomongin, tadi kan kita ngomongin Rolex dan lain-lain nih, Bro. Baru aja nih, Rolex itu kan dia setiap tahun kan dia naikin ini ya. Benar. Kenapa? Harga retail. Retail. Harga retail. Retail. Harga retail rata-rata setiap tahun naik. Nah, itu efeknya biasanya gimana sih? Efeknya tuh biasanya seperti apa? Kalau misalnya Rolex habis naikin, nah efeknya tuh di secondary market tuh kayak gimana? Biasanya. Pengennya sih ikut naik. Sebenarnya rata-rata bukan naik ya? Rata-rata sih naik. Rata-rata naik. Cuma perlu waktu aja ya. benar. Oke. Iya, lihat dari Biasanya gimana prosesnya dia? tergantung ekonomi kita juga sih ya. Oh, efek di ekonomi memang Iya, ya. memang efek kalau misalnya ekonominya kurang, orang yang beli jam nggak ada, ya percuma juga kan. Benar. Percuma juga. Iya. Iya, benar-benar. Karena kan mungkin listing tapi nggak ada yang makan Nggak ada, harganya iya, kan, iya. nggak ada yang makan harganya kan. Iya, pedagang sih pengennya naik. Pengennya naik. Oke. Terus Cuma juga, memang rata-rata memang naik sih harusnya. Memang ya. rata-rata naik. tapi beberapa kalau lu lihat menurut gue ya, Ah. ada beberapa yang naiknya mulai nggak masuk akal sih. Oh, kayak apa tuh? Misalkan, Retail itu yang ogol. Ogol ya? Menurut gue harganya wah ini naiknya naiknya gila, naiknya gila. naiknya gila. Berapa persen ya? Mas, Kemarin waktu itu 7 sampai belasan ya. iya. 7 sampai belasan persen ya? Masalah ya. Tapi kan dari harganya udah tinggi. Udah tinggi ya? 8%-nya udah berasa banget. Iya, benar. Tiap tahun ya. Terus habis itu memang sih alasan dia kan harga emas naik. Emas kan naik dulu kan tiap tahun. Oh iya, sekarang mas lagi gila banget. Gila, naik mulu. Iya, sekarang mas lagi gila banget soalnya. Tapi masalahnya grey marketnya nggak ngangkat. Masih awal tahun juga nggak sih Iya, sebenarnya? benar. Masih awal tahun ya. Nah cuman kalau ngomongin, oke, kita ngomongin retail naik, grey market rata-rata dia ngikut nih. Iya. Karena kan jam kan memang lu nggak bisa lah, naiknya nggak bisa cepet gitu loh. Benar. Emang lo harus pakai berapa lama baru naik kan Iya, biasanya. Benar. Cuman menurut lu orang deh, harga sekarang grey market tuh kayak gimana? Grey market tuh harganya sudah kayak gimana? Kayak ini tuh dulu kan pas covid kan naik tinggi banget kan. Tinggi, Itu kayak itu sih naik paling tinggi nggak sih Benar. dari mana, dari kayak cycle sebelumnya kan. Iya, Nah, naik paling tinggi. kalau misalkan harga sekarang gitu, Ah. udah oke atau belum? Kayaknya sih udah mulai bottom ya harusnya. Udah mulai bottom ya? Harusnya Ah, sih. iya sih, menurut gue Tahun juga kemarin mulai sih, bottom. tahun kemarin yang akhir tahun kemarin tuh itu benar-benar kan anjloknya lumayan parah tuh. Nah, kayak misalkan apa deh? Misalkan apa? Batman gitu, Batman di berapa Batman? Batman waktu dulu 200 lu pas Wah. naik. Pas naik-naikin, gue sempat jual terakhir 2015 tuh 315 loh Batman. Batman jual 315. Sekarang 2015 paling 200. Lebih dikit lah. Iya, 200 lebih dikit kan palingnya kan. Sekarang Batgirl brand new di bawah sape. Iya, betul. Nah, Dulu berapa? iya. Dulu sampai berapa ya? Dulu mah gila. Dulu yang gue pernah ngerasain Hulk tuh. Oh, Ya 400 lebih. Oh, dulu itu sampai 400 lebih ya. itu kena tuh. Itu kita kena. Ini kena cuan atau kena jatuh nih? Oh, dua-duanya. Kena dua-duanya sih. Kena dua-duanya ya. Aku lebih gede di ruginya aja. Dulu Hook beli berapa? Picknya beli berapa? Batangan. Batangan ya. Oh, ini watch only ya. Watch only. Ah. Watch only. 380. Wah, itu jauh sih, Pak.
380 ya workout ya. Tapi dulu sebenarnya masih masuk, masih bisa jual. Dulu masih bisa jual soalnya. Dulu ada aja. Sekarang gue batangan paling 220 nggak sih? Ya, segitu. 215 kecil lah ya, $2 kecil ya. 2 biji waktu itu. 2 biji 380 gue punya. anjir. Batangan ya. Batangan. 380 ya. Itu masuk cut loss dong kayak gitu. Cut loss mau. Cut loss ya. Iya. Sempat mikir apa gue pakai aja gitu kan. Kan kalau jual rugi sayang juga. Iya, benar. Tapi ya sebenarnya cut loss mau gimana? Biar muter. Muter. Oh, karena kan pedagang Kita kan tren sebenarnya iya. harus muter Harus bareng kan. harus muter. Iya. Iya, benar. Soalnya mungkin banyak customer yang nggak tahu nih maksudnya. Karena kan rata-rata pasti kan kayak customer kayak, waduh, misalkan kita jual nih, Nah, negonya mungkin turunnya kita nggak banyak gitu Iya, loh. Mungkin iya, turunnya iya. kita nggak banyak kan. Cuman pasti kayak, waduh, cuan jangan gede-gede. biasa tuh, biasa. Padahal mungkin dia nggak tahu kalau modalnya kan Iya. emang tinggi atau Tinggi, gimana benar, kan. benar, Faktornya kan sebenarnya banyak gitu Iya. loh. Benar. Jadi ya memang inilah kenapa ini video terjadi. Biar kita sharing aja gitu kan. Kita Sharing aja. dagang juga ngalamin rugi. Gak selalu cuan juga, gak selalu untung. Kita nggak selalu Nggak selalu untung. untung. Sebenarnya kan nggak gimana ya? Sebenarnya kalau Dibilang gede juga. Iya, nggak gede-gede juga. banget juga Dihitung gitu. pakai persenan sebenarnya kecil bro. Kecil ya Kecil. sebenarnya kecil gitu loh. Jadi Kecil. ya ini gue sharing-sharing aja lah. kita Sharing-sharing sebenarnya. Iya benar. Oke. Nah oke, next nih bro, kita sekarang mau bahas itu kalau misalkan new release nih, karena kan rata-rata kan juga mungkin nanti Patek ada new release. Oh iya, kotak dulu, Ah, itu sih. Rolex mungkin hampir setiap tahun ada new release ya, hampir ya. Ya, tiap tahun Iya, sih. tiap tahun ada. Tiap tahun ada ya, tiap tahun ada new release dan lain-lain. Nah, menurut kalian new release tuh sebenarnya kalau misalkan lu beli nih barang yang rilis itu bagus dong nggak sih? Kalau gue pribadi nih, gue lebih suka tunggu dia settle down dulu sih harganya. Oke, tunggu Ya, settle down dulu ya. karena- Karena Ya, karena apa? biasanya new release biasanya nih orang suka goreng. Oke. Suka goreng. Karena mancing-mancing orang yang FOMO ya kan, yang Iya. mau cepet-cepet, wah ini new release gue pengen cepet-cepet pakai. Oke. Pasti dia berani beli harga tinggi gimana pun nggak pusing. Berarti gengsi Iya, ya. gengsi lah, ada lah. Gengsi ya. Oke. Tapi biasa kalau kita pedagang ya pasti udah tahu lah kita nunggu dulu gitu kan, biasanya nunggu kalau misalnya harganya udah oke, baru ya mungkin coba kalau ada yang nawarin gitu. Iya. Dan kita juga awal-awal juga pasti ngambilnya pun juga agak jaga-jaga nggak sih Pasti. Karena rata-rata memang cycle-nya new release, Iya. orang FOMO pada beli. naik ya kan. Nah, tiba-tiba Lama-lama dia agak turun tuh pasti Iya. tuh. Iya kan? Agak demand turun mulai tuh. nggak ada. Mulai nggak ada. Ya, baru nanti dia settle down dikit, Iya. baru dia yang nggak tahu kapan baru nanti mungkin naik lagi seperti itu kan. Bisa. Iya, seperti itu kan. Karena kan yang terakhir kan kayak Bruce Wayne, Bruce Wayne. Iya. Sprite dulu. gitu-gitu kan Iya, memang sempet harganya sempet Benar. agak turun Pertama juga kali, sih. pertama kali berapa ada orang? Pertama kali tuh deh. Spike Jubil waktu itu barunya orang ada yang Empatan buka kayak pernah deh. sekali ya. Empat kali nyampe ya. Dekat-dekat Gope, dekat-dekat Dekat 5 Gope ya, sempet nyampe ya. Kita nggak pernah ambil sih pas waktu harganya. Pokoknya new release nggak pernah. Kayaknya pernah deh ada yang jual segitu. Iya, Iya. pernah. Oh, oke. Sekarang ini paling hampir 300 lah Iya, palingan ya. Segituan lah. Hampir 300 lah, udah turunnya lumayan, cuman kayaknya udah di situ-situ Tapi aja ya. situ aja, iya. Udah kayak udah bottom Iya, nggak sih? Sama masuk akal. Kalau kayak dua kecil, masa nggak ada yang beli sih? Masa nggak ada yang beli? Ya, benar. Musim baru, tahun baru, gitu kan? Kalau ada yang dua kecil kayaknya bos kita nih langsung Sama dia disikat 10 biji. Sama dia langsung sikat 10 biji. Jadi kalau tiba-tiba di posting nah jam ada slide 26, berarti dapetnya murah. Ya, kita berharapnya gitu kan. Gitu. Customer kan sebenarnya maunya jualnya paling tinggi. ya. Kita jualnya ya sebisa kita jual. Susah ngomong kalau sekarang kan sebenarnya. Susah. Ngomong gitu loh. Jadi memang
ya memang ada enak-enaknya lah ya, jadi ada plus minusnya nggak sih sebenarnya. Iya. Jadi dari pedagang jam gitu loh. Tapi kalau lu sendiri gimana? Lu emang berani stok yang new release kayak gitu? New release, kalau new release sebenarnya sih pasti jaga-jaga lah, maksudnya karena kan ya kayak misalnya gua sama kalian gitu, pasti kan mainnya juga ini gimana ya? Iya, pasti ada. Pasti kayak cross-check, iya pendapat ya. Ini oke nggak ya? Oke nggak ya? Karena kan kita maksudnya new release kan emang agak sedikit gambling ya, kecuali mau kita emang mau nyari di hype-nya aja dulu gitu loh, nyari di hype-nya gitu loh. Kan kalau toto nggak bisa kejual kan bisa nyangkutnya Nyangkut juga gitu loh ya. Eventually sih bakal kejual ya, cuman kan kita nggak tahu kapan gitu loh kejualnya kan. Benar. Iya makanya, tapi ya nih lu memang ya mungkin kalau ada request ya kalau request bantuin ya, request kita bantuin, kayak misalnya lu maksudnya bisa bantuin juga, benar, gue juga bisa bantuin ya, gitu, cari-cari. karena kan kita kan emang networkingnya di benar daerah sana gitu loh, jadi bisa aja gitu benar di situ. Oke, tadi kita ngomongin new release nih, kita ngomongin tadi masalah Rolex dan lain-lain, tapi mungkin ada customer yang penasaran nih, mungkin dia lagi mau beli atau enggak dia lagi mau jual dan lain-lain. Nah, gimana sih kayak market sekarang tuh sebenarnya gimana sih, kayak buying power-nya ada atau enggak sih, kayak dari segi buying power, dari segi customer nih lagi spending nih, atau sebenarnya mereka tuh lagi takut gitu loh. Kalau dari gue ya, ini awal tahun lumayan sih. Awal tahun lumayan, Awal tahun mereka berani spending. Kayaknya Ya. dilihat udah mau Sinca tuh pasti. Udah. Memang Ngaruh kan? Itu ngaruh. Dekat hari raya tuh pasti rame. Pasti rame ya. Sinca, Lebaran. Bentar lagi lebaran nih. Lebaran. biasa Oh, orang tuh pasti spending dia ya. Spending lah, beli. Oke. Kenapa kayak gitu ya? Kenapa kayak gitu ya biasanya? Ya kalau misalnya gue nih, gue pihak diri gue jadi customer gitu ya. Kan Sinca mau ketemu saudara nih. Oh, jam baru lu jam ada baru. ini baru kan. Iya, jam baru dong. Gengsi lah. Sedikit. Ya, jadi ketemu Biasanya warga, gitu, ketemu biasanya. orang baru, jadi bisa kelihatan jam baru. Jam baru. Gitu Tahun ya. kemarin beda kan. Tahun kemarin pakai steel, sekarang pakai ogo. Ya benar. Dari steel nanti Pluton, nanti terus gold. Yes. Itu blueprintnya pas tuh. Tapi biasanya abis selesai hari raya dijual lagi. Oh ada eranya ya. Ada aja ya. Tapi memang dari sekarang kan 2025 kan baru mulai ya. Tapi dari awal bulan sih memang kayaknya sentimennya lumayan oke ya. Lumayan sih. Lumayan oke ya. Terus 2025. sampai Desember nanti ya semua. Iya. Ya kita sih doanya begitu ya. Begitu. Bang, tapi menurut lu tapi untuk next month bakal oke. Mungkin bentar lagi kan lebaran, harusnya lumayan nih buat kayak bulan depan. Habis itu nextnya wah susah juga sih, tergantung ekonomi juga sih. Tergantung ekonomi ya. Tapi kan sebenarnya sekarang memang agak ambigu dikit lah ya. Iya. US, China dan lain-lain kan. Itu juga Tapi- ngaruh. Tapi nggak tahu kenapa sebenarnya masih banyak loh orang yang mau beli itu masih ada aja loh. Masih Kayak orang kaya tuh banyak ada anjing. aja. Orang kaya tuh banyak loh. Hitung. Nggak kehitung gitu loh. Maksud gue kayak di emang mungkin kayak kemarin zaman mungkin pas lagi susah banget tetap ada aja orang kaya Ada baru aja, pasti iya, ada pasti aja, ada yang iya. turun Ada orang aja, kaya. iya. Ada yang susah pasti ada yang Ada Ada yang lagi Iya, naiknya naik, kacau pasti gitu loh. pindah aja, pasti pindah. pindah aja. Muter, duitnya muter aja. Iya. Iya. Duitnya muter aja. Tapi yang gue tahu pasti tahun ini kripto buran, jam tangan buran. Bulan. Gitu ya. Biasa gitu. Kita bulan dan murah. Iya. Kita doa begitu sih. Walaupun mungkin kriptonya lagi agak Iya. tenggelam dikit ya. Cuman ya, tapi sentimennya lumayan oke lah untuk awal bulan gitu-gitu. Mungkin bisa jadi ada, menurut gue ya bisa jadi mungkin awal-awal mungkin ada kenaikan harga dikit. Ya Untuk mulai. nggak tahu lah, tapi nextnya bakal turun lagi kita nggak tahu. Cuman untuk short termnya gini sekarang kayaknya emang mungkin bisa jadi ada kenaikan gitu loh. Iya. Ya, karena kan demandnya lumayan ya menurut gua kalau dari pihak gua gitu loh.
Di situ sih menurut gue. Cuma lu setuju nggak yang kayak gitu? Iya menurut gua harga-harga udah bagus sih sekarang nih. Udah mulai bottom. Udah sih mulai ya, bottom, jadi udah bottom mulai sih naik ya. pelan-pelan sih. Udah naik Makanya ada pelan-pelan. pergerakan kan. Ah. Biasanya kalau di harga tuh kayak gitu. Kalau misalnya ada kenaikan atau ada keturunan di situ barang tuh gerak. Barang tuh gerak. Kalau misalnya steady kan ya nggak ada pergerakan dong. Nggak ada pergerakan barang. Kalau misalnya harga Iya. ada kenaikan itu biasa gerak terus. Ada Iya, jual beli, iya, jual beli, jual beli, Kalau jual nanti beli. misalkan siapa naikin harga, Ya, siapa bisa. naikin harga, udah itu, dia mah pada jualan nih berarti nih. Bagus, bagus. Iya itu bagus Kalau tadi. pada kalau kita kompak pedagang naikin harga bagus. Bagus. Kondusif, Iya. kondusif. Iya. Kondusif, iya. Benar, iya. Damai-damai aja. Damai. Cuma mungkin memang nggak bisa dipungkiri, maksudnya mungkin kadang pedagang ada yang murahin barang gitu. Sebenarnya salah juga enggak nggak sih? Itu susah ngomong kan, Susah kita ngomong. nggak tahu dia dapetnya berapa. Yes. Atau kondisi atau Iya, apa. Kondisi. second kan, second Susah kondisi ngomong, kan susah susah ngomong. ngomong lah. Susah ngomong ya. Iya. Maksudnya memang gimana ya? Memang normal tapi ya kalau kayak atau ada yang banting gitu memang sebenarnya agak Iya, normal nggak sih? Sebenarnya sih normal-normal aja. Normal. Kalau di sisi bisnis normal lah ya. Normal. Dari sisi bisnis normal lah. Normal Karena sih. mungkin ada aja misalnya nih pedagang ini dia mau patokin cuan dia misalnya 5 atau 10% doang. Nah, tapi kan modal dia lu nggak tahu berapa. Beda Iya. kan pasti sama lu kan. Benar. Iya, paling gitu sih. Iya, Makanya Semuanya harga emang beda. ngaruh ke modal nggak sih? Pasti. sebenarnya? Iya. Dan modal Pasti. semua orang kan walaupun barangnya sama, Iya. modalnya kan nggak sama. Nggak sama, iya. Iya kan? Jadi kayak kalau misalkan nih customer lihat toko A, toko B, toko C mungkin harganya beda-beda dikit atau Iya. gimana ya susah ngomong Mungkin dia juga dapat nggak sih? lebih Iya. murah karena Iya. dia tukar tambah. Bisa juga Iya, ada barang apa jadi hitungan-hitungannya. lebih murah, Iya. iya. Benar. Kita nggak Iya. tahu kan. Iya. Hitungannya emang banyak faktornya lah ya Banyak dia. faktor, Banyak banyak faktor, Banyak benar-benar faktor. Hmm. Tapi oke, ini tadi kita ngomongin pedagang, tapi Hmm. kalian sendiri enjoy nggak berdagang kayak di dunia jam tangan enjoy nggak? Kalau gue sih enjoy aja sih. Enjoy. sih ya. Enjoy. Kenapa? Enggak, Ada. faktornya yang bikin enjoy itu faktornya apa? Kalau gue ya, Ah. ya mungkin lu bisa jualan sambil pakai jamnya salah satunya. Oke, Itu iya, salah satunya. iya, Udah. iya. Koleksi lah, koleksi. Koleksi, ya. Oke, Koleksi. bisa ganti. Ya, Biasa kalau memang barang-barang yang kayak daily, misalnya kayak daily gitu, kadang gue pakai jam yang gue jual juga. Oke, ya. Misalnya kayak emang gue jual nih, Iya, gue pakai aja. gitu. Iya, pakai aja. Iya kan? Kan bisa aja siapa tahu misalnya gue ketemu temen gue nih, dia lihat gue lagi pakai jam ini, bagus juga. Jadi beli. Iya, bisa aja dong. Jualan juga. Iya, bisa. Iya. Jadi kalau pedagang pakai emang bukan flexing Bukan dia flexing, ya, iya. bukan flexing. Jualan Jangan ngatain kalian. Flexing dikit ada lah. Iya ada lah. Cuman ya tetap kalau bisa mau ada yang mobil masih kita lepas. Iya benar, pasti dong. Cuman kan mungkin mereka masih, aduh ini sayang sih, Iya. sayang sih. Cuman kalau kita pedagang mah kalau emang harga Kalau cocok, kalau untung masih bisa Iya. mah ya pasti keluarin Rapas. barang aja Iya. gitu loh. Benar. Iya kan? Benar. Terus ada faktor lain nggak? Apa ya? Lain. Mungkin ya ketemu customer. Iya, itu gue setuju Iya. sih. Itu gue setuju sih. Ketemu Kalau gue orang. pribadi, gue sih ya mungkin bukan ngomongin permasalahan dapat duitnya doang lah, tapi maksudnya kalau berdagang ini kan kita kan ketemu orang kan banyak macam ya. Kayak Variasi. semuanya itu kayak ini main ini kerja Ya, ini iya, kerja iya, itu, iya. kenalannya tuh jadi banyak Jadi gitu banyak, loh. benar. Maksudnya Koneksi juga. koneksi bener, jadi kayak daripada gue nyari koneksi kayak dari kenalan kayak out of nowhere gitu, kayak auto kenal itu kan kayak aneh nggak sih Aneh, ya? ya. Itu kayak Kalau ini jadi Kenalan. natural kan. ini jadi natural gitu loh, Iya, jadi natural. Makanya ini salah satu enaknya juga sih menurut gue ya itu sih, gue setuju. Kayak itu jadi wadah aja, jadi kayak lu bisa ketemu orang banyak gitu loh. Karena gue sendiri ketemu kenal atau jadi kenal A, kenal B itu jadi lumayan Jadi gitu loh. lumayan ya. Heeh. Kalau nanti temen gue main ini nih, Iya, Atau kayak, ada wah, aja. ini gitu. customer gue main Bisa ini deh, nih. masih bisa reach out gitu loh. Iya. Bisa, itu bisa. Jadi ada basisnya gitu loh, iya nggak sih? Benar. Iya. Itu Iya bisa. kan? Itu ngefek banget makanya menurut gua. Di situ sih enaknya. Nah, untuk customer nih, misalnya untuk customer. Nah. Ini kan tadi kita pedagang point of view ya. Hmm. Untuk customer sebenarnya penting nggak sih pakai jam? Penting pakai jam. Selera sih. Gimana Selera ya? Gimana ya? Maksudnya pas waktu ketemu customer gitu. Bukan pas waktu ketemu customer, maksudnya dari sisi customer tuh dia
pakai jam tuh penting atau enggak? Kayak dia tuh patut beli jam nggak? Dia harus beli jam nggak sebenarnya? Gitu. Sebenarnya kalau misalnya gue sih ada kenal beberapa orang kayak misalnya teman gue pedagang juga, dia tuh bilang sendiri kalau gue orangnya gue nggak bisa kemana-mana kalau nggak pakai jam. Ada yang kayak gitu. Oh, ada yang gitu. Biasa. Yes. Ya. Tapi kalau buat customer, gue ibaratnya gini sih. Lu kalau misalnya beli jam, misalnya ada satu jam yang lu suka gitu kan, lu pakai. Iya. Lu misalnya someday lu mau jual lagi, ya lu ruginya nggak sebakal segimana. Oh iya. Ya, pasti lu udah untung pakai minimal. Udah untung pakai. Tergantung rentang waktunya juga sih. Benar. Ya sebenarnya tergantung rentang waktu juga. Benar. Karena kan yang tadi gue bilang kan, kalau kita lihat dari grafiknya itu naik terus. Iya. Dari dulu ya kita tarik Rata-rata. dari dulu nih. History ya. Kita bukan peramal loh. Kita bukan peramal. Tapi history kita ngomong history aja. Sejarah, data. Naik mulu kan. Iya. Mulu. Retail juga naik mulu. Jadi menurut gue kalau buat customer, kalau lu mau pakai barang mewah yang kayak harganya itu nahan, ya jam sih. Jam ya? Iya. Yes. Tapi gue setuju, kalau ada yang nanya ke gue, waktu itu sama teman bahas tentang, udah beli mobil, udah beli jam ya. Itu kan, itu selera nih. Itu selera selera. gitu. Itu tergantung hobi nggak sih? Tergantung hobi. Balik lagi, awalnya memang tergantung hobi. Kayak karena lu lebih suka mobil ya, beli mobil nggak ada masalah. Lu lebih suka jam ya, beli jam juga nggak ada masalah. Cuman kalau opini kita sih, sebenarnya kalau misalkan diversifikasi gitu lebih aman jam nggak sih sebenarnya? Sebenarnya sih gitu. Cuman kalau gue ngomong terlalu panjang, ntar diserang pedagang mobil. Benar ya. Yang gue tahu sih kalau jam tangan nggak bayar pajak, mobil bayar pajak. Kita jangan Kita juga suka mobil. Yes. Lu pakai mobil yang keren-keren itu pasti juga mau lah. Pasti mau, benar. Cuman ya memang pasti ada plus minus lah ya. Plus minus lah, pasti ada plus minus lah. Cuman lebih bagus lagi kalau lu ada dua-duanya. Benar. Why not? Iya. Oke. Tadi kita ngomongin customer, misalnya lu ketemu customer maksudnya ada beberapa lumayan banyak kayak gitu ya. Nah lu udah experience dealing itu sama customer yang mau tuh ya unik, mau itu kayak bad trip, mau itu kayak memorable atau positif negatif gitu loh, apapun itu gitu loh. Paling dia sih. Banyak sih. Banyak ya. Ada apa yang bete banget sih. Jadi 1 jam itu dia gue buka harga, misalnya contohnya harganya 200 juta. Oke, waktu itu nanya Rolex gitu ya? Iya, nanya Rolex gitu. Nah itu dia tuh nanya bisa nego nggak? Oke. Ya kan? Nah bisa nego. Bisa dong, kita pasti bilang bisa dong. Nggak bisa kan? Nggak bisa. Nggak mungkin gitu loh, dia juga pasti nggak percaya. Tapi negonya itu sadis. Oh sadis, berapa ini harga 200. Nego cepet. Banyak. Terus lu gimana? Iya, jadi kita bilang ya nggak bisa. Nggak bisa. Ya, nggak bisa harga segitu. Jujur kalau misalnya ada yang harga segitu pun kita masih beli lagi. Iya. Oke. Iya lah. Iya benar dong. Nggak salah dong ngomong gitu kan. Ya masih beli lagi. Ada harga situ, wah kita beli lagi pak gitu kan. Dia nego cepet kalau dia ada, jangan cepet deh. Kalau dia ada 120 ya kita kasih. Gue kasih lu tuh 20 juta deh. Kalau lu dapat barangnya gitu kan. Iya benar ya kan. Bisa untung 80 juta lagi. Soalnya segitu. Iya, benar. Banyak kayak gitu loh. Banyak Banyak banget kayak gitu. Tapi mereka tuh kadang nggak tahu kan, mungkin customer tuh kadang nggak tahu kali ya. Kayak sebenarnya kan margin kita tuh nggak gede ya, nggak segitu gitu loh. Nggak segitu lah. Kita tuh pasti kan mau jualan juga. Kalau juga kita tahu ini barang ada di mana aja gitu loh. Maksudnya kita kan pasti kan mau maksimalkan itu kejual gitu loh. Iya kan. Kayak kalau marginnya segede itu, waduh, kayaknya enak deh dagang. Orang dagang jam. Orang dagang juga kayak gitu. Iya benar. Karena ya ada banyak sih emang
customer tuh banyak banget tipenya gitu loh. Dari yang enak banget Iya, Ada aja yang enak banget. sampai yang emang waduh nih orang kayaknya emang agak berat ya. Emang kita kan pasti harus tetap profesional gitu loh. Iya, benar. Kita maksudnya kita nggak mungkin marah-marah juga, kita nggak mungkin gimana juga, bukan nggak mau ngasih, bener sih. Iya. Kita kan ya kita mau ngasih sebisa kita gitu loh. Iya, benar. Cuman kalau emang nggak masuk mau ngomong apa gitu loh, Iya, lu nggak jodoh gua gitu loh, Benar. gitu kan. Benar. sebenarnya. Macam-macam sih. Benar. Kalau dapet customer enak banget tuh. Enak banget. Dia kayak lihat gitu kan, datang nih berdua suami istri kan. Lihat, jam apa nih? Ini kan misalnya Batman nih ya kan, berapa 200 sekian gitu kan. Pakai terus habis itu, bagus juga ya. Terus istrinya juga lihat, ini juga bagus nih beliin gitu kan. Ya. Dua berapa gitu kan. Berapa deh misalnya 350 gitu kan. Ya 345 deh. Udah jadi. Udah ya jadi. Make sense soalnya kurangnya make sense gitu loh. Kalau misalnya kurang make sense kita harus jadi nggak sih? Ada aja yang cepat kayak gitu. Iya benar. Kalau kayak gitu mah ya memang itu termasuk enak nggak sih? Enak. Termasuk enak nggak sih? Bener itu termasuk enak lah. Kalau lu gimana? Lu pernah Aduh. ada yang aneh-aneh nggak atau yang kayak Aneh-aneh sebenarnya sih bukan gimana ya? Gue ngerti di posisi customer tuh mikirnya seperti apa. Tapi kita juga tahu gitu loh posisi kita tuh sebenarnya nggak salah juga. Iya. Cuma dari sisi customer juga mungkin kiranya kita mungkin karena mungkin pedagang ini sih kayak dagang nih pasti mau gitu ya kayak lu mau ditipu-tipu kayak cuma kan nggak juga gitu loh. Kayak misalnya waktu itu gue pernah mau jual itu apa ya Happy Novelty Happy Novelty ya. Jadi memang EP itu kalau kita di kalangan jam kan dan orang yang memang tahu tentang jam itu EP Novelty itu kalau gitu kan Iya. Gampang. Rentan. gampang problem gitu loh. Nah. Emang itu udah resiko yang harus resiko yang harus kita tahu lah dan customer pun tahu dan kita pun tahu gitu loh. Maksudnya kayak ya kita sama-sama tahu gitu loh di situ. Makanya gue selalu bilang ya memang mesinnya kalau misalnya jualan ya memang mesinnya gampang rusak dan lain-lain ya pasti diomong. Cuma waktu itu gue sudah jualan udah kejual tuh udah kejual. Oke. Cuman setelah dia pakai dan lain-lain toto mati. Padahal customer itu udah quality control dan lain-lain kan memang jamnya kan memang sehat gitu loh. Dia sehat cuman emang itu rentan gitu loh, susah ngomong, memang itu nggak tahu faktornya itu faktor apa gitu loh. Ngomong Mungkin pemakaian, mungkin apa kita nggak ada yang tahu lah. Cuman ya itu sih palingan akhirnya dia minta refund gitu ya customernya. Akhirnya udah setelah kayak oke, ngapa gue mau coba oke yaudah gue kasih servis deh gratis, maksudnya lu nggak usah bayar servisin atau enggak Cengli gue lah. iya gue ganti ganti model atau enggak ganti yang baru deh yang jalan gitu loh. Oke. Itu kan sebenarnya udah oke gitu loh. Cuma mungkin kan dari sisi customer kan mungkin lihatnya kayak waduh ini gue beli Baru beli gitu loh. Itu udah ya. Udah nggak enak kan feelingnya. Kita nggak bisa salahin mereka juga sebenarnya. Susah ngomong. Cuman memang EP Novelty itu memang agak ribet lah dia. Emang faktornya terlalu banyak lah di situ loh. Itu doang sih pengalaman yang mungkin kayak karena EP ya itu doang. Ya itu permasalahannya tadi. Itu kayak anjing lah ini. Ini bukan salah gua, bukan salah dia. Jadi ya gitu. sebenarnya enaknya itu kalau misalnya customer memang udah tahu gini-gini ya kita sama-sama oke, gimana caranya work nih biar jadi aja gitu loh. Itu kan sebenarnya enaknya seperti itu. Kok toh juga nggak ada bedanya. Benar. Kok EP dimanapun tetap sama gitu loh. Benar. Emang problemnya di situ kan. Menurut lu kayak gitu nggak? Ya, Bener kan itu kan? Makanya Modelnya bagus tapi mesinnya Mesinnya ya agak ini ya. agak begitu ya, nggak tahu ya. Tapi itu khusus yang novel, misalnya kalau krono gitu atau gimana? Atau Krono sih, memang Krono. Krono lebih banyak problem. krono lebih banyak problem ya? Pasti rentan. Iya. tantangan. Kalau yang mungkin yang Kalau biasa, RO yang polos gitu-gitu, 15400 gitu itu tanggal gitu. doang. Ya itu awet. Awet sih. lebih oke ya, Iya, lebih paling nggak pernah sekali di servis aja. Biasa gitu. Oh, biasa gitu ya? Tapi lu kayak sekali udah pernah servis, biasa bisa awet. Oh udah panjang tuh. Ya emang sengaja lu mesti servis dulu sekali. Biasanya gitu. Iya betul.
Dan nggak murah loh servisnya ya. Murah. Aduh. Nggak murah kan? Iya. Nggak murah. Makanya Murah, ya kan? kita pedagang pasti harus ada spare juga lah. Harus ada spare, ya benar-benar. Kita nggak tahu nih kapan sewaktu-waktu nih kita display tuh Epic bisa tiba-tiba loh kok Oh nggak nyala nih? Bisa aja benar-benar. Waduh, pertama kali kejadian begitu, wah lumayan Oh lu sering. berapa kali kena kayak gitu ya? Lumayan sering sih. Oh, oke. Makanya kita kan bilang, aduh ini Epic always problem. Nah ini mungkin pedagang yang setuju boleh nih, mungkin boleh lah komen-komen dikit boleh lah, Iya. mungkin ada pedagang yang setuju Pasti tentang ini. pernah lah. Iya, pasti pernah lah. pasti Kita pernah lah. sama-sama edukasi Mungkin customer, sama-sama jadi edukasi iya. customer yang mungkin baru tahu dan lain-lain tuh jadi dia nggak kaget gitu loh. Jadi dia nggak kaget Kan gitu dia loh. udah spending Takutnya kan dia udah spending di atas mungkin 300 gitu Bisa. kan. 300. Kalau ini kan pasti kan dia kayak Kalau ini kan pasti kan dia kayak pasti pedagangnya disalahin. pasti pedagang gitu yang salahin loh. Maksudnya makanya kita bareng-bareng maksudnya kasih tahu aja kayak ya, customer emang ini tuh udah terima enak aja udah kita iya kita servicing bukan kita mau nipu nih kita mau nipu Di sini. iya benar Tapi makanya sih emang tuh kalau misalnya lu pakai Epic apalagi yang krono ya terutama buat para customer nah hati-hati lah. hati-hati udah Misalnya kalau lu pakai jam jangan kayak lu bawa main tenis, Hmm. main golf gitu bahaya. oh yang getarannya tuh Getar-getarnya iya. oke Bahaya. oke Rotornya kan lu kena sentak begini kan dia sup gitu kan. dia muter Muter. Nah, itu biasa ya suka macet. oh gagal macetnya itu ya banyak dia ya? faktor sih, banyak Banyak faktor. Iya. oh oke iya susah lah. Memang. yes bener sih wah aduh tapi ini kalau kita ngobrol customer gini sih ngobrol jam tangan memang banyak banget sih jujur tapi kan Nggak ada habis. nggak ada habisnya ya problem pasti ya Ada aja. pasti ada aja gitu loh aja. pasti ada aja benar problem pasti ada aja wah Sebenarnya wah ini keren banget ini buat yang kolektor vintage juga berarti ya ini lebih ke arah vintage lagi sebenarnya makanya kan kayak masuk vintage dia ya ini sekitar tahun berapa kayak gini sama 80 kayak 80-an ya masih jalan dengan baik ini ya memang sih iya tahu tapi mungkin beberapa lebih prefer kayak wah 1M gue bisa dapat patek bisa dapat Rolex tapi menurut gue ini underrated ya Ditawarin jam model kayak gini. model kayak gini Udah nggak lagi pernah. Iya. ini oke banyak yang ngantri nih bro banyak yang ngantri ya? kita pakai kan terus bilang oh Den kalau dijual kasih tahu ya ini